Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia Capres-Cawapres. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Selamat sore Melki. Selamat sore Mbak Rifana. Melki, bagaimana kronologis intimidasi yang kemudian Anda alami? Bisa diceritakan singkat saja. Kemarin, lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan kabar dari seorang guru di sekolah lama saya di SMA Negeri 1 Pontianak yang demi keamanan tidak bisa saya sebutkan namanya. Guru tersebut mengatakan bahwa ada yang ke sekolah, saya lupa berseragam atau tidak, tapi yang jelas guru saya mengabarkan bahwa ada yang ke sekolah bertanya posisi rumah Melki itu di mana dan kebiasaan ketika bersekolah itu apa gitu. Dan apakah dia sudah mulai kritis gitu sejak sekolah ataupun tidak gitu. Karena saya menyadari sepertinya di tempat asal saya di Pontianak sudah mulai ada upaya-upaya untuk kemudian memprofiling ataupun mengetahui beberapa hal tentang saya langsung telepon ibu. Saya telepon ibu saya di rumah, ibu pun menyampaikan bahwa oh iya benar, tadi barusan ada yang ke rumah gitu. Satu orang mengaku babinsa dan berseragam TNI dan satu orang tidak menggunakan seragam tapi berbadan tegap dan berambut rapi gitu, menanyakan apa betul ini rumahnya Melki gitu. Melki itu biasanya kalau balik kampung, balik Pontianak bulan apa saja gitu, dan apa sih kebiasaannya ibu biasa kalau balik ke rumah paling malam jam berapa gitu. Dan hal ini terjadi setelah putusan MK itu keluar. Jadi setelah putusan MK itu keluar, kami beberapa mahasiswa di seluruh Indonesia kemudian melakukan gerakan konferensi pers. Kami kemudian melakukan konsolidasi dan ada aksi besar tanggal 20 Oktober kemarin dari beberapa elemen mahasiswa dan elemen gerakan masyarakat sipil gitu. Setelah itu tanggal 25 kemudian saya mendapati berita itu dan sampai sekarang saya masih mencoba untuk tiap harinya menghubungi ibu apakah ada ancaman-ancaman baru ataupun upaya penyebaran ketakutan baru, dan besok saya akan pulang ke Pontianak untuk memastikan kondisi ibu di rumah. Oke, jadi setelah peristiwa intimidasi kepada guru dan juga ibu Anda itu intimidasinya berhenti ya? Tidak ada intimidasi lagi Melki? Sampai hari ini masih belum ada upaya-upaya baru. Tapi kemarin kita mengadakan acara di UI Kultum Kebangsaan gitu. Kultum Kebangsaan itu kemudian kita selenggarakan Selasa sore kemarin kalau tidak salah. Dan sebelum acara itu ya jelas sebagai teman-teman BEM yang menyelenggarakan acara ada upaya-upaya untuk kemudian ditelepon dari aparat keamanan gitu. Bisa nggak acaranya dialihkan aja, bisa nggak acaranya jadi online aja, atau bisa nggak diredam ini jumlah masanya dan lain sebagainya, apa bisa dibatalin aja. Jadi sampai kemarin masih ada upaya-upaya untuk memberangus lah suara-suara mahasiswa. Gitu. Oke, jadi ini saya garis bawahi yang melakukan intimidasi ataupun mendatangi rumah ibu Anda adalah salah satu orang yang berpakaian Babinsa TNI ya? Mengakunya dari Babinsa TNI? Mengakunya seperti itu, dan sepengetahuan saya ibu saya mengatakan bahwa dia menggunakan seragam dan satu orangnya tidak gitu. Oke, berarti intimidasi ini memang berkaitan dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Melki dan juga teman-teman BEM UI pada tanggal 20 Oktober dan diskusi yang diselenggarakan BEM UI bertema pengkhianatan konstitusi oleh dinasti ya, yang saat itu dihadiri oleh Haris Azhar sama Rocky Gerung, begitu? Sebenarnya untuk mengatakan bahwa ini langsung berkaitan dengan penolakan-penolakan kita terhadap putusan MK sepertinya tidak punya bukti yang cukup kuat untuk mengatakan ini yang punya keterkaitan yang kuat. Tapi yang sangat jelas Mbak, dari awal tahun ketika menjabat menjadi Ketua BEM UI kita sudah mendapatkan banyak sekali serangan gitu. Serangan digital, ada ancaman untuk kemudian dalam tanda kutip ya disapu bersih kalian kalau kalian demonstrasi, itu juga ada gitu. Ancaman untuk kemudian segera dibatalkan atau akademiknya dihitamkan dan lain sebagainya. Ancaman itu sudah ada. Jadi kalau ditanya apakah ini berkaitan, besar kemungkinan prasangka kami ini sangat berkaitan gitu. Oke. Jadi eskalasi intimidasi itu mulai meningkat pada saat kalian melakukan aksi-aksi penolakan terhadap putusan MK ya? Sejauh ini begitu Mbak. Oke, Melki, selain Anda ada lagi nggak mahasiswa UI atau BEM yang mengalami intimidasi?
Sampai hari ini saya masih mencoba untuk cross check Mbak, tapi yang jelas ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman gerakan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil lainnya, mereka mengatakan bahwa ada upaya-upaya untuk infiltrasi ke gerakan, ada upaya-upaya untuk kemudian meyakinkan bahwa tidak usah ikut bergerak dan ada upaya pecah belah, bahkan ada upaya untuk kemudian menggagalkan banyak sekali medium-medium bersuara, entah itu demonstrasi, diskusi dan lain sebagainya. Oke, berencana untuk melaporkan ini ke aparat kepolisian? Karena kalau tadi yang melakukan intimidasi tampaknya adalah Babinsa TNI. Sampai hari ini saya masih belum berkeinginan untuk melaporkan ke pihak berwajib karena besok saya harus menemui ibu dulu untuk mendengarkan secara langsung apa yang terjadi secara real, mendengarkan langsung, dan kemudian saya ingin bertanya pada ibu, apakah ibu sepakat untuk dilaporkan atau tidak, dan apakah ibu kemudian terguncang, baru saya kemudian akan melaporkan. Oke, intimidasi ini membuat Anda dan mahasiswa lain gentar nggak nih? Intimidasi, infiltrasi. Sedikit pun enggak Mbak, saya enggak sedikit pun merasakan takut, saya enggak sedikit pun merasakan gundah dan lain sebagainya. Saya justru senang karena saya yakin bahwa orang-orang yang kemudian menghadapi ancaman-ancaman yang nyata, ancaman-ancaman yang real adalah orang-orang yang sudah berada di jalur yang tepat. Dan saya senang berada di jalur yang tepat dan saya tidak akan takut sedikit pun untuk tetap di jalur yang tepat ini. Oke, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Semoga tidak ada lagi intimidasi ataupun infiltrasi dan juga profiling yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada Anda dan juga mahasiswa lainnya yang ingin bersuara, menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang keresahan atas apa yang terjadi di demokrasi Republik ini. Dan kita tunggu nanti ya selanjutnya seperti apa. Tetap berhati-hati, Melki. Salam untuk ibunda Anda dan panjang umur perjuangan. Terima kasih Ketua BEM UI Melki Sedek Huang atas penjelasannya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih banyak Pak.